Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau share beberapa ide masakan rumahan ya, yang simple dan sederhana. Mungkin teman-teman di rumah lagi bingung besok mau masak apa. Nah, di video kali ini aku bakalan share ide menu hariannya untuk seminggu. Menu hari pertama, ini aku lagi goreng tahu ya. Tahunya tadi udah aku bumbuin, aku rendam di air. Terus aku kasih garam, penyedap, dan irisan bawang putih. Jadi tahunya itu wangi dan ada rasanya. Lanjut bikin sayur ya. Ini aku tumis per bawangan, bawang merah, bawang putih masing-masing sekitar 1 siung aja. Terus aku masukkan wortelnya. Ini aku pakai wortelnya 1 buah ya. Ini dimasak bentar. Jadi si wortel ini harus matang duluan karena kan dia sayur paling keras ya. Terus bumbui pakai garam dan penyedap. Lanjut tambahkan sawi putih. Nah ini aku pakai sawi putihnya cuma setengah aja, secukupnya ya, karena kan sayur itu nggak baik kalau lama-lama dibiarin, alias harus segera dihabiskan. Berikutnya ini aku mau ngegoreng ayam. Ayamnya udah aku bumbuin ya. Bumbu ayamnya cuma pakai bawang putih, jahe, jeruk nipis, dan garam. Ini mau aku goreng setengah matang aja karena aku mau bikin ayam kecap. Oh iya, hasil menu yang aku buat di video ini adalah hasil food prep dengan budget 200.000 ya, untuk 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak. Nah ayamnya udah jadi, langsung ya kita bikin ayam kecapnya. Ini aku tumis dulu bawang bombay. Bawang bombaynya aku pakai setengah aja. Terus bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung. Ini ditumis sampai wangi. Lanjut ditambahkan percabean. Di sini aku pakai 1 cabai merah besar dan cabai hijau ya. Terus sedikit daun bawang. Lanjut deh, tinggal dimasukkan aja si ayamnya yang udah digoreng setengah mateng ya sebelumnya, dan ditambahkan air. Ini aku tambahkan air panas kurang lebih secukupnya lah, kurang lebih berapa ya, 200-300 ml. Habis itu ditambahkan kecap, saus tiram, sama lada putih dan sedikit penyedap. Ini diaduk-aduk aja sambil dikoreksi rasa ya. Kenapa tadi aku goreng ayamnya setengah mateng? Karena ini mau direbus lagi nih. Jadi masak sampai si airnya menyusut. Nah kalau kayak gini kan ayamnya jadi mateng tapi dia nggak kering, masih lembut. Nah ini ayam kecapnya udah jadi. Aku selalu kayak gini kalau masak ayam kecap dan ini enak banget. Oke, masakan aku untuk di hari pertama udah jadi ya. Ada tahu goreng, ada tumis sawi putih dan wortel, dan ada ayam kecap. Nah ini masakan hari ini anak-anak juga masih bisa makan ya. Untuk percabeannya tadi tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya anaknya nggak bisa makan cabai ya di skip aja cabenya. Tinggal bikin sambal terpisah ya. Karena ini ayam kecap, si Caca juga masih bisa makan walaupun ada rasa cabenya sedikit. Soalnya cabai merah besar atau hijau besar itu nggak terlalu pedes ya. Oke lanjut, kita ke menu yang kedua. Di hari kedua ini aku mau bikin sayur asem pakai bahan seadanya yang ada di rumah ya. Adanya cuma terong, terus ada kacang panjang dan labu siam. Bumbunya aku pakai bumbu instan aja yang gampang, tinggal cemplang-cemplung ya. Sayurannya ini dimasak dulu sampai dia setengah mateng. Lanjut ditambahkan bumbu instannya. Nah di sini sayur asemnya udah jadi dan ini rasanya udah enak banget. Berikutnya aku mau bikin telur dadar. Aku pakai 3 butir telur ya. Terus aku kasih sedikit daun bawang. Bumbunya cuma pakai garam sama penyedap aja. Dan ini dimasak di api yang sedang lah ya, sampai telurnya jadi kayak gini. Kalau misalnya teman-teman gak suka telur dadar, telurnya boleh diceplok atau mau direbus terus dijadiin telur balado juga boleh ya. Dan ini aku mau bikin tumis tongkol cuek. Nah tadi tongkol cueknya itu sudah aku rendam ya pakai air panas, dibersihin. Dan lanjut setelah tongkolnya digoreng, ini aku tumis dulu perbawangan. Aku pakai bawang putih, terus percabai-cabean dan daun jeruk. Ini ditumis sampai semuanya wangi dan layu. Baru deh dimasukkan tongkol cueknya yang tadi udah kita goreng ya. Bumbui dengan garam, penyedap, dan lada. Terus aku kasih sedikit perasan jeruk sambal ya biar dianya wangi, gak amis.
tipis, dan ini sama sekali nggak bakalan asem. Pokoknya rasanya itu seger, enak. Oh iya, tadi aku kasih air sedikit ya biar dianya nggak gosong. Dan ini dia menu hari kedua sudah jadi ya. Ada 3 menu, ada sayur asem, telur dadar, tumis tongkol cuek. Untuk percabeannya bisa disesuaikan ya, mau pedesnya seberapa. Nah kalau kayak gini tumis-tumisan si Caca juga masih bisa makan. Kalau misalnya nih aku bikin balado ya, biasanya ikannya tinggal aku cuci aja, dan itu si Caca masih bisa makan. Disesuaikan ya intinya supaya anak di rumah bisa makan. Berikutnya menu untuk hari ketiga. Nah kali ini aku mau masak dengan sisa bahan yang ada di kulkas ya. Jadi aku tuh masih punya sisa sayur kol, ada jagung muda juga sama wortel. Terus ini aku mau bikin balado ya. Bumbu baladonya kayak gini aja, cuma ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Terus ini ada bumbu buat ikan ya. Kalau bumbu buat ikan itu aku cuma pakai bawang putih, jahe, dan jeruk nipis. Nanti tinggal di blender halus. Cus ya, sekarang kita langsung aja masak. Yang pertama ini aku goreng dulu tempenya. Ini aku pakai tempenya 1 papan. Aku iris tipis-tipis. Dan ini mau digoreng sampai dianya kering. Nanti tinggal didinginkan ya. Aku tuh pengen bikin balado tempe teri yang masih crispy. Nah untuk si ikan tongkolnya ini aku bumbuin ya. Tadi udah di blender bawang putih, jahe, terus kasih perasan jeruk nipis dan garam, dan tinggal digoreng aja si ikannya. Lanjut ngegoreng ikan teri ya. Ini aku goreng sampai dianya garing crispy, terus tinggal disisihkan. Kita mau bikin balado. Nah baladonya tadi aku udah bilang ya, cuma pakai cabai keriting, bawang merah, dan sedikit bawang putih sama tomat. Bumbunya cuma garam sama gula, udah gitu doang. Ini tinggal dimasak sampai si cabenya itu matang. Aku masaknya di api sedang cenderung kecil ya, supaya dianya matangnya itu enak. Dan setelah jadi nih percabeannya atau bumbu baladonya aku bagi 2, setengah untuk si ikan tongkol dan setengah lagi nanti untuk si teri tempe. Ini kompornya udah mati ya, jadi aku cuma ngadukin aja, ngegabungin si balado sama si ikan tongkolnya. Jadi ini udah mati kompor. Dan untuk si ikan teri baladonya mau aku dinginkan dulu ya, baru nanti kita campur. Nah sambil nunggu si baladonya untuk si teri tempe itu dingin, aku bikin sayur dulu. Sayurnya ala-ala kayak capcay gitu ya. Bumbunya tadi aku udah tumis bamer bapu, terus masukin wortel sama jagung muda. Ini mau dimatengin dulu ya supaya dia cepat matang. Aku tambahkan air sedikit aja, pokoknya sampai si sayuran ini matang. Bumbunya cuma pakai garam, penyedap, dan sedikit lada putih. Kalau nggak suka lada boleh di skip ya. Ini dimasak pokoknya sampai dianya matang. Lanjut kalau udah matang ditambahkan sayur kol dan sedikit irisan daun bawang. Ini tinggal dimasak ya sampai si sayurnya mateng dan dikoreksi rasa. Kalau teman-teman suka kuahnya itu kental, boleh dikasih ini ya, apa sih namanya, larutan maizena ya. Nah kalau aku sukanya kayak gini aja udah. Lanjut ya, kita balik ke tempe teri. Nah ini perbaladoannya sudah dingin, baru deh aku gabungin ya sama tempe dan terinya. Ini tips supaya balado tempe terinya tuh tetap crispy. Kalau baladonya itu masih panas, udah kita aduk ya semuanya, itu bakalan lempeng lagi tuh si tempe sama si teri ya, nggak bakalan crispy jadinya. Nah kalau kayak gini kan enak, pasti makan kriuk-kriuk. Oke, ini dia ya menu untuk hari ketiga. Ada balado ikan tongkol, terus ada sayur capcay ala-ala ya, terus juga ada balado tempe teri. Hari ini semuanya serba balado karena aku tuh udah lama nggak makan balado ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tempenya diganti gitu, nggak balado boleh, mau digoreng biasa, digoreng tepung, atau mau diorek tempenya bebas ya. Yang jelas ini ide aja buat teman-teman di rumah dengan bahan yang ada di kulkas aku saat ini ya. Aku bisa dapat 3 menu. Masak balado ini juga solusi ya buat teman-teman mungkin yang nggak bisa masak
setiap hari. Perbaladoan ini tahan lama, apalagi kalau misalnya dia disimpan di kulkas ya, itu bisa sampai seminggu itu masih bagus. Nanti kalau mau dimakan tinggal diangetin aja. Dan ini aku langsung aja ya mau makan, udah gak sabar pengen makan si teri sama tempe. Ini diuel-uel di nasi panas, Masya Allah ini enak banget sumpah. Crispy itu si teri sama si tempenya bunda. Jadi ini aku mau ngabisin si tempe sama si teri ya. Kalau yang ikan tongkolnya buat Pak suami dan si Caca. Si Caca kalau mau makan tinggal dicuci aja si tongkolnya. Lanjut ya, kita ke menu berikutnya. Menu hari keempat, ini aku lagi ngegoreng tempe. Jadi memang di minggu ini aku tuh banyak banget beli tempe. Nah ini tempenya aku goreng ya, tadi udah aku iris tipis-tipis gitu. Mau aku kecapin bunda, Lias bikin orek tempe. Perbumbuannya simple ya, ada bawang merah, bawang putih, aku kasih cabai merah besar yang hijau dan yang merah, terus daun jeruk. Habis itu tinggal masukin tempenya, kasih sedikit air, kasih kecap ya sesuai dengan selera, bumbui dengan garam, penyedap dan kasih si saus tiram. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semua airnya menyusut dan udah jadi deh si orek tempenya. Lanjut ya, mau bikin sayur. Ini aku lagi numis bamer baput, cuma apinya kegedean jadi dia agak gosyong. Cuma rasanya ini nggak pahit sama sekali ya, tetap enak. Aku mau bikin sayur sop, jadi wortelnya pertama kali yang aku masukkan, bumbunya cuma garam sama penyedap aja. Terus aku masukkan sayur kol dan buncisnya ya. Jangan lupa daun bawang sama seledrinya. Ini tinggal dikoreksi rasa, udah jadi deh sayur sopnya. Simple kan? Dan untuk temennya, ini aku mau bikin telur dadar. Aku pakai 3 butir telur, kasih daun bawang sedikit, garam, penyedap, udah itu doang. Tadinya aku tuh mau ngegoreng ikan, tapi lupa bunda nurunin ikan dari freezer kecil. Jadi ya udahlah ya, masak yang gampang aja, yang penting kelar ini semuanya. Alhamdulillah, menu untuk hari keempat udah jadi ya. Masakan rumahan yang sederhana dan simple. Ada telur dadar, orek tempe, dan sayur sop. Ini menunya ala warteg banget ya. Dan dijamin bakal ngabisin nasi. Pokoknya menu-menu yang sederhana kayak gini nih yang paling enak menurut aku ya untuk ngabisin nasi. Teman-teman di rumah kalau punya ide menu warteg lainnya boleh dibantu komen ya bunda ya. Karena kadang aku juga bingung bun mau masak apa. Oke, ini aja sih menu untuk hari keempat ya. Lanjut ke menu hari kelima. Pertama, ini aku mau bikin bihun goreng. Jadi bumbunya ada bamer, baput, cabai keriting dan kemiri. Terus sayurnya aku pakai wortel dan sawi putih. Kebetulan ini aja yang ada di rumah sayurnya. Terus kasih daun bawang, seledri dan satu terasi. Ini bumbunya di blender halus dulu ya. Si bihun jagungnya tadi juga udah aku rendam pakai air panas. Lanjut tumis dulu semua perbumbuan yang tadi udah di blender ya, bamer, baput, kemiri dan cabai keriting. Baru dia aku tambahkan terasinya. Ini dioseng-oseng semuanya sampai wangi, sampai mateng ya, udah nggak langu lagi. Disisihkan sebentar ya, baru deh ditambahkan telur. Aku pakai 2 telur aja. Ini aku masaknya yang nggak mau ribet ya, makanya langsung aja di satu kuali kayak gini. Kalau mau diorek duluan nih telur di sebelumnya boleh juga. Baru ditambahkan sayurannya ya. Ini aku pakai wortel, sawi putih, daun bawang, daun seledri, pokoknya semuanya masuk. Terus aku kasih air sedikit aja supaya si sayurnya itu cepat mateng. Soalnya kalau nggak dikasih air agak lama ya. Aku nggak sabaran soalnya. Bumbunya cuma pakai garam sama penyedap aja. Kalau udah matang sayurannya, tambahin bihunnya, kasih kecap, sedikit saus sambal sama saus tiram. Udah ini doang. Diaduk-aduk rata ya sambil dikoreksi rasa. Bihun ini tahan lama ya bunda ya di kulkas, bisa 3-4 hari disimpan di chiller. Jadi kalau mau makan tinggal dipanasin aja. Oke, bihunnya udah jadi. Lanjut aku ngegoreng ikan kembung. Ini bumbu ikannya sama seperti biasa, cuma pakai bawang putih, jahe, jeruk nipis dan garam. Ini digoreng ya sampai mateng. Lanjut aku mau bikin sayur. Numis-numis dulu perbawangan ya, bamer baput seperti biasa.
ditambahkan si kacang panjang. Ini aku pakai kacang panjang juga secukupnya aja. Terus ditambahin tempe yang udah digoreng ya, kasih kecap, saus tiram, penyedap, garam. Udah ini doang. Dan diaduk-aduk rata ya. Aku kasih air juga supaya cepat mateng. Oke, menu hari kelima udah jadi. Ada bihun goreng, ikan kembung goreng. Aku juga ada sambal dan tumis kacang panjang sama tempe. Di minggu ini memang banyak banget tempe ya. Kalau teman-teman bosen tempe mulu boleh diganti sama tahu ya. Lanjut kita ke menu hari terakhir. Untuk menu hari keenam ini aku lagi ngegoreng baby cumi ya, alias cumi asin. Ini aku dikirim sama mamaku dari Jambi, jadi aku nggak beli ya. Dan ini tadi cuma aku rendam doang pakai air panas gitu ya, baru deh aku goreng. Nah, ini udah mateng. Lanjut untuk balado. Balado bumbunya simple ya, aku cuma pakai cabai keriting, bawang merah, tomat. Terus ini aku kasih daun jeruk ya biar wangi aja. Terus kasih garam sama sedikit gula. Ini dimasak di api yang cenderung kecil ya, supaya dia tuh matangnya enak. Kalau teman-teman gak suka gula boleh di skip. Terus aku tambahin juga sedikit perasan jeruk sambal. Sambil nunggu baladonya mateng, ini aku mau bikin sayur kelor ya. Sayurnya itu cuma pakai bawang merah, bawang putih. Pokoknya semua direbus cemplang-cemplung aja, kasih garam, penyedap, udah kayak gitu doang. Ini dimasak sampai si sayur kelornya mateng ya. Jangan terlalu lama, kalau lama dia bakalan pahit. Oke, ini sayur kelornya udah jadi, siap untuk disajikan. Balik lagi ya ke baladonya. Ini juga udah jadi, tinggal dimasukin aja si cumi, diaduk-aduk rata, udah jadi deh ya sambal baby cuminya. Kalau bikin sambal baby cumi memang wajib sambalnya itu banyak karena itu yang bikin enak. Oke, menu hari terakhir udah jadi, ada sambal baby cumi dan sayur kelor. Ini dimakan pakai nasi anget udah nikmat banget, masya Allah. Ini aja ya ide menu harian sederhana ya dari aku, hasil food prep 200.000. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah, udah nggak bingung lagi mau masak apa ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.